kita yang bernama Yusuf Pranodipuro. Kalau kalian pengen tahu, simak video ini ya. Jangan di skip ya. Selamat menonton. Radio Republik Indonesia atau RRI memasuki usia ke-75 tahun. Eksistensinya sekarang tentu bukanlah hal yang mudah diperoleh, melainkan ada pengorbanan jiwa dan raga para pejuang terdahulu. Di antara sekian banyak para pahlawan kemerdekaan, ada satu tokoh yang posisinya sangat sentral dalam mengabarkan proklamasi kemerdekaan. Ia adalah Muhammad Yusuf Pranodipuro yang lahir di Salatiga pada 30 September 1919, seorang yang telah berjasa bagi Indonesia karena telah menyebarkan kabar merdekanya Indonesia tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Yusuf belum mendengar kabar merdekanya Indonesia. Ia dan rekan-rekan lainnya di Hosokyoku terjebak dari gedung kerja mereka karena tidak diperkenankan untuk keluar oleh Kempetai. Namun, tiba-tiba datanglah utusan Adam Malik bernama Syahrudin untuk menemui Yusuf. Ia berhasil menembus penjagaan pihak Jepang di Hosokyoku. Lalu diberikanlah selembar surat kertas pendek berisi teks proklamasi ini kepada Yusuf. Atas perintah Adam Malik, Yusuf ditugaskan untuk menyebarluaskan pernyataan merdekanya bangsa Indonesia kepada dunia luar melalui radio. Namun dalam prosesnya, Yusuf menghadapi kendala. Pasalnya, studio siaran di Hosokyoku tidak terhubung lagi dengan pemancarnya. Beruntunglah, ada seorang teknisi yang dapat mengutak-atik pemancarnya sehingga dapat berhubung kembali. Setelah segalanya dipersiapkan, pada pukul 19.00, Yusuf mulai menyebarluaskan kabar kemerdekaan ini melalui radio. Selain menggunakan bahasa Indonesia, Yusuf juga menggunakan bahasa Inggris agar pesan yang ia sampaikan dapat dipahami oleh dunia internasional. Yusuf dan rekan-rekannya yang membantu dalam penyebarluasan kabar ini kemudian ketahuan oleh pihak Jepang dan diberikan hukuman fisik. Meski nyawanya hampir hilang, keinginan Yusuf untuk berbakti pada negaranya tak berakhir. Pada 23 Agustus tahun 1945, bersama beberapa orang lainnya, Yusuf mendirikan Radio Suara Merdeka Indonesia. Melalui radio ini, kabar akan Indonesia merdeka dalam bahasa Inggris dikumandangkan ke seluruh dunia. Lalu, pada 11 September di tahun yang sama, Yusuf bersama Abdul Rahman Saleh, Maladi, dan Brigjen Soehardi mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI sendiri didirikan dengan tujuan yang berorientasi demi kepentingan masyarakat Indonesia. Slogannya yang dikenal yaitu "Sekali di udara, tetap di udara", juga merupakan buatan Yusuf. Setelah jasanya terhadap Indonesia, pada tahun 1950, Yusuf ditugaskan menjabat sebagai kepala stasiun RRI. Di masa kepemimpinan jabatannya, ia berhasil membujuk Presiden Soekarno untuk merekam beliau membacakan teks proklamasi. Hal ini menjadikan RRI sebagai satu-satunya yang memiliki rekaman deklarasi kemerdekaan yang Soekarno bacakan. Yusuf kemudian menikmati masa tuanya hingga meninggal pada tanggal 28 Januari 2008 akibat penyakit kanker paru-paru dan stroke yang ia derita. Yusuf dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Pria yang begitu berjasa bagi bangsa Indonesia ini sehari-harinya dikenal sebagai pria ramah yang suka tersenyum dan bergurau dengan orang di sekitarnya. Ia meninggalkan istrinya bernama Siti Fatmarasad, 3 anak, dan 7 cucu. Pada tahun 2012, ia diberikan anugerah Lifetime Achievement oleh Komisi Penyiaran Indonesia atas jasanya bagi Indonesia, terutama dalam bidang penyiaran di tanah air. Nah, gimana? Kalian sudah menyimak video tadi kan? Demikian penjelasan dari video kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.